Baik, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik, Waalaikumsalam, Mbak. Mbak. Waalaikumsalam, baik Kak. Baik. Baik teman-teman, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang penerapan core value ASN dengan nilai kompeten dan harmonis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil nama kegiatan penyelesaian kasus alih fungsi lahan, di mana rekan kami Putri Purnama akan menjelaskan bagaimana tahapan kegiatannya. Ya, terima kasih Kak Urgi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan kegiatannya. Dimulai dari yang pertama, kita bisa melakukan pemetaan dan juga identifikasi LP2B yang terancam dialihfungsikan menggunakan citra satelit dan juga sistem informasi geografi. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, kita bisa berkoordinasi dengan Pemda, Satpol PP, dan aparatur penegak hukum lainnya untuk penghentian kegiatan alih fungsi ilegal dan juga penerapan sanksi administratif. Dan selanjutnya yang ketiga, mungkin kita bisa mengkaji ulang dan mengesahkan rencana detail tata ruang di area rawan untuk menjamin LP2B memiliki kepastian hukum dan juga perlindungan yang lebih kuat. Dan yang selanjutnya yaitu yang terakhir, kita bisa mendorong Pemda untuk memberikan insentif berupa pengurangan PBB, bantuan sarana produksi kepada petani yang mempertahankan LP2B mereka. Mungkin sekian Kak dari aku untuk tahapan kegiatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Nah, sekarang teman-teman kita akan mendiskusikan bagaimana pada setiap tahapan kegiatan tersebut, lalu mengkaitkan substansi pada mata pelatihan kita pada nilai kompeten dan harmonis. Setelah itu, kita akan melihat apa kontribusi visi misi organisasi kita. Dan yang terakhir, kita akan menetapkan bagaimana penguatan nilai organisasinya. Kalau untuk hasilnya, bisa seperti apa itu teman-teman? Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai tahapan kegiatannya, itu kan pasti berlanjut ke output atau hasilnya. Nah, output atau hasilnya itu sendiri bisa berupa data spesial yang terkini mengenai lokasi-lokasi sawah yang telah atau potensi dialihfungsikan secara ilegal. Selanjutnya, untuk keterkaitannya seperti apa ya? Nah, keterkaitan dari output atau hasil itu tadi nantinya pada substansi mata pelatihan agenda 2 kita itu pada nilai yang kompeten dengan memanfaatkan teknologi JIS atau citra satelit secara inovatif untuk memonitoring perubahan tata ruang secara cepat. Nah, hal itu termasuk kepada kode etik nilai kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Baik, jadi kalau kira-kira untuk kontribusi kegiatan ini terhadap visi misi kita itu seperti apa ya? Nah, kontribusinya itu bisa berupa melakukan pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat dan berkelanjutan. Baik, ada yang mau menambahkan? Tentu hal ini akan membuat nilai plus kepada penguatan nilai organisasi kita, yaitu inovatif pada pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. Itu menurut aku Baik. untuk kegiatan itu. Baik, untuk tahapan kegiatan yang satu telah selesai. Jika untuk tahapan kegiatan kedua, ada yang punya ide? Mungkin untuk outputnya dari penerapan sanksi administratif ini kita bisa menerbitkan surat peringatan atau surat penghentian kegiatan dan juga penerapan sanksi yang memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ini secara ilegal. Baik, untuk keterkaitannya pada substansi pelatihan kita, ada yang mau menambahkan? Oh, ini kan tadi kegiatannya koordinasi kan, berarti hubungannya dengan nilai berakhlak itu mungkin soal harmonis ya, karena di kode etik harmonis itu ada menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang. Nah, jadi bisa tercermin dengan latar belakang instansi yang berbeda ini, kita harus bisa membangun sinergi dan juga kerjasama antar instansi untuk bisa menegakkan aturan tata ruang dan juga pertanahannya. Baik, kalau untuk kontribusinya kegiatan tahap 2 itu seperti apa, teman? Untuk kontribusinya sendiri tentu saja bisa menjamin penataan ruang yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Baik, untuk penguatan nilai organisasinya seperti apa?
Kalau nilai organisasinya mungkin nilai organisasi yang terpercaya ya, karena kita harus tegas dalam menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Baik. Setelah itu menuju tahapan yang ketiga, ada yang mau mengajukan idenya? Oke, aku sedikit menambahkan untuk output dan hasilnya RTTR atau RTRW yang telah direvisi dan disinkronkan secara legal melalui kawasan RP2P dari konversi. Nah, untuk keterkaitannya dengan nilai kompetensinya seperti apa? Nah, dari nilai berakhlak yang terkaitan itu mengenai nilai kompeten, yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, di mana kita berani mengambil keputusan strategis atau revisi RDTR dan memastikan kualitas perencanaan tata ruang yang terbaik dengan perspektif pada lingkungan dan ketahanan pangan. Kontribusinya terhadap visi misi kita seperti apa? Adapun visi misi dari tahapan yang ketiga, yaitu dapat mewujudkan penataan ruang yang berkeadilan dan menjamin ketahanan pangan. Untuk penguatan nilai organisasinya seperti apa? Nah, untuk penguatan nilai organisasinya itu nilai profesional, di mana kualitas produk tata ruang yang unggul. Untuk tahap kegiatannya keempat, ada gagasan teman-teman? Mungkin outputnya yang sesuai itu implementasi kebijakan insentifnya itu mendorong masyarakat untuk dapat mempertahankan lahan pertanian yang mereka miliki. Baik. Keterkaitan substansi dengan agenda kita seperti apa teman-teman? Mungkin di tahapan ini karena kepedulian dan berusaha untuk membantu mensejahterakan petani sebagai pemangku kepentingan utama dan juga mengakomodasi kepentingan ekonomi dan lingkungan, mungkin ini masuk ke dalam nilai harmonis, yaitu kode etik 2 yang berbunyi saling menolong yang lain, suka menolong yang lain. Baik, untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi kita seperti apa teman-teman? Untuk visi misi organisasinya mungkin penyelenggaraan pertanahan yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana untuk penguatan nilai organisasinya? Untuk nilai organisasinya sendiri mungkin termasuk nilai yang melayani, di mana kita berorientasi pada solusi ekonomi dan juga lingkungan bagi petani. Mungkin itu sih Kak saran dari saya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup ya, jadi untuk hasil diskusi kita hari ini saya coba rangkum. Saya akan coba share screen hasil diskusi kita hari ini. Coba bisa dilihat apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin dikurangi. Saya kira cukup, Mbak. Saya kira juga cukup sih, Mbak. Oke, baik, sekian hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat sore, terima kasih teman-teman.